Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bos kartel narkoboy kejam bernama Alejandro datang ke sebuah bar dewasa untuk mencari seorang bandar yang sudah mencuri beberapa barang miliknya. Namun karena yang ada di sana hanya pacar si bandar yang bernama Lizzie, si bos pun titip salam agar si bandar segera menemuinya. Alright, I'll see. Because she's being Lizzie menjelaskan jika si bandar yang diketahui bernama Jensen sama sekali bukan pacarnya dan hanya terlibat cinta satu malam saja. Bahkan setelah pertemuan terakhir, mereka tidak pernah melakukan kontak lagi. Namun karena Alejandro tidak mau tahu, ia pun mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam akan menghabisi Lizzie termasuk keluarganya jika ia tidak segera menemukan si Jensen. Huh? Could you do that? Go. Tepat saat Lizzie sudah pergi itulah salah satu petugas keamanan yang melihat intimidasi barusan pun langsung mencegat Alejandro yang sedang akan pulang, di mana si petugas tidak tahu jika pria yang ada di hadapannya bukanlah seseorang yang bisa diajak silaturahmi karena beralih ke daerah terpencil di pinggiran kota, kita akan diperkenalkan pada seorang pensiunan agen rahasia bernama Baudry dan anak sematawayangnya yaitu Sophia. Hidup sederhana dan tinggal berdua di kabin tengah hutan. Mereka tampak sudah terbiasa dengan keadaan yang tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk perbudayaan perkotaan yang hikruk panghom. Lord, forgive us our wrongs and guide us, O Lord. Amen. Dive in. Amen. Berbeda dengan gadis remaja gaul seumurannya, sang ayah terbilang sangat protektif dalam menjaga Sophia. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana beliau membiasakan anaknya memegang senapan berburu, bukan melarang putrinya pergi nongkrong atau sekedar main ke pasar malam. Tetapi Sophia memang sudah nyaman dengan aturan seperti ini. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Selain ayah yang baik, Baudry juga termasuk orang yang taat terhadap agama. Bahkan sebelum melakukan aktivitas, beliau selalu menyempatkan berdoa agar keluarganya diberikan keberkahan. Dan karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun sang anak, ia pun sudah menyiapkan kue dan kado spesial untuk Sophia. Karena Sophia masih tertidur pulas, Baudry pun pergi sebentar ke kota untuk membeli beberapa perlengkapan berburu. Kebetulan di toko langganannya ada barang bekas yaitu sebuah mesin pemotong rumput. Melihat kondisinya yang masih bagus dan bisa diperbaiki tanpa bantuan mekanik, Baudry pun menawarnya dengan harga yang cukup sadis. I like to piddle. I can do you 45. I'll give you 20. This business is going to kill me. Sophia sendiri terlihat baru bangun dan langsung membuka kado ulang tahun pemberian sang ayah. Ia terlihat begitu senang saat mengetahui isi kadonya adalah sebuah pistol Glock semi-otomatis yang memang sejak dulu dia idam-idamkan. Setelah menyimpannya di tempat aman, ia pun pergi ke sungai untuk memancing ikan mujair tepat saat ada teriakan seseorang meminta tolong. Entah suara siapa itu, Sophia yang memiliki insting kuat bertahan hidup pun tidak buru-buru melakukan pencarian. Ia justru pulang kembali ke rumah untuk memberitahu Baudry yang kebetulan sudah pulang. Sehingga sambil ditemani sang ayah, mereka pun kembali dan mulai menyisir sekitar sungai. Ternyata suara tadi berasal dari seorang gadis yang hanyut penuh luka bernama Januari. Entah kejadian mengerikan seperti apa yang menimpa si Januari ini. Namun Baudry menemukan luka tembak sudah menembus perut bagian samping. Sempat akan dibawa ke rumah sakit. Januari yang setengah sadar pun memohon agar mereka tidak melakukannya. Sehingga dengan alat medis seadanya, Baudry akan menahan pendarahan sebisa mungkin. I'm sorry. Okay, get the kid. I am sorry. Beres mengobati lukanya, Sophia pun membuatkan sup ayam hangat agar tenaga Januari cepat pulih. Hingga saat larut malam tiba, Baudry berpesan agar Sophia tetap menjaga jarak. Bukan apa-apa, dengan fakta bahwa Januari adalah orang asing yang membawa luka tembak, mereka tidak tahu siapa Januari sebelum terluka seperti ini dan berharap Sophia mengerti situasinya. Night, Bo. Night. Singkat cerita, esok pagi pun tiba.
Sadar-sadar Januari sudah terbangun dalam keadaan tangan terborgol pada pegangan kasur, Sofia menjelaskan bahwa itu adalah protokol keamanan yang sengaja ayahnya terapkan. Meski terkesan negatif, mereka sebenarnya tulus ingin membantu dan Januari benar-benar paham dengan situasi tersebut. Bo told me that if you tried to move, I'd have to shoot you. Baudry sendiri masih berada di supermarket membeli beberapa obat termasuk pakaian ganti untuk Januari. Saat akan pulang itulah, ia secara kebetulan bertemu dengan teman berburunya yang merupakan seorang polisi bernama Brake. Tak sendiri, beliau juga memperkenalkan partner barunya yang baru pindah tugaskan bernama Davin. Ini bebangusnya sebelum akhirnya pergi melanjutkan patroli siangnya. All right, well, how's the kiddo? All right. We'll see you, big man. See ya. Keep your nose clean. Tengah malam saat Sofia sudah tidur, Baudry pun dihampiri Januari yang kebetulan masih terjaga. Ketika ditanya tentang asal-usul bagaimana ia bisa seperti ini, Januari menjelaskan bahwa tepat saat dirinya pulang kerja, ia mendapati teman satu kosnya yaitu si Lizzie sedang dihajar oleh dua pria asing bertopeng, termasuk menyakiti Januari yang tidak tahu apa-apa ini. They were there. This was hurt. He took us. Entah apa yang mereka inginkan, namun kedua pria ini membawa Lizzie dan Januari ke tepi sungai, menembak babatok si Lizzie hingga tewas, melempar jasadnya ke tengah sungai. Sementara untuk Januari, ia sempat berhasil kabur namun keburu ditembak pada bagian perut, yang karena Januari dianggap tewas hanyut di sungai, mereka pun langsung pergi meninggalkan TKP. Tell me about the other girl. Liz. Elizabeth. Demi memastikan kebenarannya, Baudry pun subuh-subuh langsung pergi menyusuri sungai untuk mencari jasad Lizzie. Dan benar saja, ia mendapati jasadnya tersangkut pada ranting di tepian sungai. Sadar jika dua pria asing itu sampai menemukannya, tentulah mereka akan mengetahui bahwa Januari berhasil selamat. Sehingga sebelum itu terjadi, Baudry langsung menghanyutkan kembali jasadnya. Tak ingin ada yang ditutup-tutupi, Baudry pun memberitahukan temuannya barusan kepada Sofia. Disinilah Baudry dibuat dilema antara harus tetap merawat Januari atau menyerahkannya pada pihak berwajib. Namun karena Sofia kekeh ingin merawat Januari sampai sembuh, Baudry pun menunda keputusannya tersebut. Get back in the house, tool up and lock all the doors, okay, baby? Yes, sir. Tengah malam setelah beberapa hari terbaring, akhirnya Januari bisa kembali menghirup udara segar saat luka di perutnya perlahan mulai pulih. Melihat Baudry masih nangkring di depan rumah, ia pun menghampiri beliau untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tanpa pertolongan mereka berdua, entah nasib buruk seperti apa yang mungkin akan menimpanya. Yeah, you got a ways to go, but you'll be fine. I've seen much worse. Melihat kondisi Januari sudah lumayan membaik, Baudry pun dengan berat hati mengatakan bahwa mulai esok Januari akan dipindahkan ke salah satu klinik milik sahabat lamanya. Ia tidak perlu khawatir karena Baudry akan menanggung semua biaya pemulihan yang karena Januari orangnya sadar diri, ia pun menerima keputusan tersebut. I'll take you into town tomorrow. Okay. Masih di malam yang sama, Alejandro berhasil menangkap si Jensen dan langsung menghajarnya hingga babak belur. Faktanya, Jensen adalah seorang oknum polisi korup yang telah lama bekerja pada Alejandro, sengaja dibayar demi kelancaran bisnisnya di wilayah ini. Namun dalam transaksi terakhir, Jensen diam-diam membawa kabur semua barang entah kemana, yang karena si Jensen tak kunjung buka mulut, Alejandro pun langsung menghabisinya dengan cara yang sangat-sangat mengdolar kuningkan. No, God. Coward. Keesokannya, sesuai keputusan semalam, Januari akan diantar ke klinik untuk melakukan pemulihan. Namun di tengah perjalanan, mobil yang mereka bawa malah dicegat razia dadakan karena sebuah insiden tadi malam yang karena petugas TKP adalah Brake. Baudry pun tidak terlalu mengkhawatirkannya. I'll be right back. Can't resist the smell of bacon. Brake memberitahu bahwa tadi subuh saat sedang melakukan patroli, ia tak sengaja menemukan jasad anak buahnya yaitu Jensen terdampar di pinggir sungai. Masih belum diketahui siapa pelakunya, namun polisi juga mendapat laporan lain tentang penemuan mayat di ujung sungai yang teridentifikasi sebagai Lizzie. You seen anything weird out there? Nothing. It's all pretty quiet.
Yang membuat Baudry sedikit panik adalah pihak kepolisian sudah menelusuri latar belakang Lizzie yang ternyata satu kosan berdua dengan sahabatnya. Menurut laporan dari para tetangga, mereka berdua menghilang di waktu yang sama. Namun untuk si teman alias si Januari, polisi masih mencari tahu keberadaannya. Shot in the head. Looks like he came up through the floor. Seen anything up, Reverend? Davin juga menambahkan bahwa mereka menemukan beberapa jejak kaki tak jauh dari jasad Lizzie. Ia curiga jika Januari mungkin masih hidup dan saat ini seseorang sedang merawatnya. Davin juga sempat terdiam saat melihat samar-samar dari kejauhan sosok wanita yang Baudry bawa. Namun Baudry langsung memotong bahwa itu adalah keponakannya yang datang dari luar kota bermaksud ingin merayakan ulang tahun Sofia. Do yourself a favor. Good advice. Good luck. Karena klinik bukanlah solusi terbaik, Januari pun dibawa pulang kembali ke kabin untuk diamankan. Disinilah Januari jujur bahwa saat malam kejadian, salah satu pelaku dengan sengaja membuka topengnya, mengancam bahwa Lizzie dan Januari akan dihabisi sebelum akhirnya berhasil kabur terbawa hanyut. I'm sorry. Dengan fakta bahwa Januari masih hidup dan menjadi saksi kunci atas kematian Lizzie, Baudry sadar betul jika orang itu pasti sedang mencarinya. Dan benar saja, tepat saat malam menjelang, Baudry kedatangan dua pria asing yang ternyata adalah anak buahnya Alejandro. Entah dari siapa mereka mengetahui keberadaan Januari, namun Baudry bersikeras bahwa dirinya tidak pernah melihat wanita asing berkeliaran di sekitar sini hingga berhasil membuat keduanya pergi. I'm sure she'll pop up. Dikira beneran pergi, dua penjahat ini rupanya masih mengawasi kabin dari kejauhan yang ketika satu penjahat menyelinap masuk untuk melenyapkan Januari, satu penjahat yang menunggu di dalam mobil justru harus mengalami nasib apes saat Baudry berhasil menciduknya sehingga ketika Sophia melancarkan tembakan peringatan, Baudry langsung menembak babatok si penjahat. It's all right, honey. It's all right. Demi menghilangkan barang bukti, Baudry mau tidak mau harus membakar jasad kedua penjahat, membuang mobil mereka ke tambang terbengkalai yang cukup sulit untuk dilacak, hingga sekembalinya ke kabin, Januari benar-benar meminta maaf karena gara-gara dirinya, kini Baudry dan Sophia harus terlibat masalah serius. I wouldn't have done that to you and Tag. Just take me somewhere, anywhere. What I'm about to tell you is Baudry pun mengajak Breck untuk bertemu empat mata. Disinilah ia jujur bahwa sosok wanita yang hilang di sungai atau si Januari saat ini sudah aman bersamanya. Namun karena Alejandro pasti akan mengirim anak buah lain, ia memohon agar Breck mau merahasiakan hal ini, termasuk membawa Januari keluar dari wilayah ini. thanks. Sebelum berpisah, Baudry sempat memberikan segepok uang untuk bekal Januari memulai hidup barunya. Hingga sesaat setelah Breck membawanya naik, Sofia cukup dibuat berkaca-kaca saat dirinya akan kehilangan sosok yang sudah dianggap seperti saudara sendiri, malah harus berakhir menyedihkan seperti ini. Keesokan paginya saat mereka baru bangun tidur, Sofia mengeluhkan tentang bagaimana kabar Januari saat ini. Begitupun Baudry yang juga sama penasarannya. Sempat menghubungi Breck tapi nomornya tidak aktif. Mereka memutuskan pergi ke kantor untuk menemuinya secara langsung. Sementara Sofia diminta menunggu di dalam mobil, Baudry malah disambut oleh Davin yang kebetulan selesai apel pagi. Oh, I'll try and get in touch with him later. So what is it that you needed, though? Nothing, just talk. Bukannya segera memberitahu keberadaan Breck, Davin yang memang tengil pun malah ngelantur ke sana kemari mengalihkan pembicaraan. Bahkan ia sempat menuduh Breck masih satu komplotan dengan Jensen. Namun sejauh yang Baudry tahu, Breck adalah polisi jujur yang tidak tertarik dengan uang haram. Yeah, I sure do. I sure do. Hey, Baudry, don't say nothing to nobody about this. Malamnya, saat Baudry dan Sophia sedang tidur itulah, kabin mereka kedatangan mobil asing yang diparkir tak jauh dari sana. Setelah si pengemudi turun dari mobil, ternyata itu adalah si Davin yang entah apa tujuannya menyelinap masuk sambil menenteng sepucuk pistol, tapi tiba-tiba
Disinilah Davin sekarang diikat pada kursi dengan mesin pemotong rumput yang digantung tepat di hadapan bebangusnya. Saat ditanya tentang apa tujuannya dan untuk siapa Davin bekerja, ia akhirnya jujur bahwa Break sebenarnya sudah mati dan Januari sudah diserahkan pada si Alejandro tepat setelah pertemuan terakhirnya dengan Baudry. Oh, that's where she is. She's there. No. Stop. Please. Keep talking. Okay, it was Break. Mendengar sahabat terbaiknya tewas dan Januari sudah tertangkap, Baudry langsung mendesak Davin untuk memberitahu di mana Alejandro berada. Namun karena si Davin tak kunjung buka mulut dan malah menantang duel 1 lawan 1, Baudry tak punya banyak waktu pun menyalakan mesin untuk melukai batang hidungnya dan... No! Setelah Davin buka mulut tentang di mana lokasinya, Baudry menyempatkan diri menulis sepucuk surat untuk Sofia yang pada intinya beliau meminta maaf karena selama ini tidak dapat menjaga Sofia dengan baik, yang jika sampai esok pagi sang ayah tak kunjung pulang, Sofia harus pergi ke rumah neneknya di daerah Meksiko. Kid, a long time ago, always have. Baudry. Setibanya di sebuah pabrik terbengkalai, Baudry menyeret Davin yang sudah babak belur untuk dijadikan sandera. Ia langsung disambut oleh Alejandro yang petantang petenteng sehabis ngecil sambil mengancam akan menghabisi Baudry dan si Davin yang tidak berguna, tanpa sadar jika Sofia diam-diam mengikuti jejak sang ayah dari belakang sehingga... Ya, terjadi baku tembak di antara mereka semua. Sementara Alejandro kabur kembali ke dalam pabrik, Baudry justru harus pasrah saat dirinya tertembak pada bagian dada, di mana salah satu anak buah yang melihat pun diam-diam menyelinap dari samping untuk menghabisinya. Tetapi beruntung Sofia segera menembak si penjahat dan membackup sang ayah dari kejauhan. Namun akibat dari aksi heroiknya barusan, salah satu penjahat lain berhasil mengetahui persembunyiannya, yang ketika si penjahat sedang menuju ke arah Sofia, tiba-tiba... Cerdas, sungguh cerdas Sofia berhasil mengelabui si penjahat dengan meninggalkan senapannya di atas drum kosong. Sementara untuk Baudry, ia sudah sampai di dalam dan menemukan Januari dalam keadaan baik-baik saja. Begitu juga istri dan anak si Jensen yang ternyata masih hidup. Namun saat sedang mencari kunci kurungan itulah, sudah ada Alejandro yang menikam perutnya dari belakang. Nothing. Dan ya, itu adalah Sofia yang selalu gercep datang tepat waktu. Dengan tewasnya Alejandro, selesai jugalah ketegangan yang mereka alami. Dampak dari kejadian ini, Baudry dan Januari harus menjalani perawatan selama 3 bulan. Hingga selang beberapa waktu berlalu, Baudry dan Sofia mempersilahkan Januari untuk tinggal bersama demi menjamin keselamatannya.